Banyak yang udah gak puasa terang-terangan, saudara. Merokok, makan, minum sembarangan. Apalagi Ramadan, haram, saudara. Bagi mereka yang gak puasa, saudara, mempertontonkan ketidakpuasaannya. Merokok, minum, makan seenaknya tengah jalan. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil. Yang terhormat, yang sangat-sangat kita hormati segenap pengurus jajaran PKM daripada Masjid Al-Hikmah. Yang mudah-mudahan segenap pengurus jajarannya, PKM-nya, mobil khusus ketua PKM daripada Masjid Al-Hikmah yang sekaligus imam sholat isya dan sholat tarawih kita, Ustaz Salahuddin. Semoga selalu semuanya dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dan bahagiakan rumah tangga. Juga yang terhormat para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat baik RT maupun RW. Juga yang terhormat aparatur pemerintahan baik TNI, sipil maupun Polri-nya, yang insya Allah sama-sama selalu semuanya mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tak lupa salam penghormatan saya kepada kaum bapak, kaum ibu, remajawan-remajawati, hadirin hadirat yang insya Allah malam hari ini semuanya mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki malam ke-22. Memang kalau kita melihat situasi dan kondisi ibadah di malam-malam terakhir, di malam-malam 10 hari yang terakhir, memang dipenuhi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan yang tinggal sebentar lagi, mungkin 8 hari lagi. Insya Allah kita akan meraih kemenangan. Insya Allah. Nah, di malam-malam 10 hari yang terakhir ini justru nilai kita sebagai orang beriman yang akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pangkat tertinggi sebagai umat Nabi Muhammad, dilebihkan dari umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya juga menjalankan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sebelum kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Jadi sebelum kita umat-umat terdahulu ada syariat puasa mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuman waktunya dan caranya, bilangannya berbeda. Ini syariat puasa. Namun Allah lebihkan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang sama juga mereka menjalankan puasa. Justru nilai itu lebih dominan, lebih banyak adanya di malam-malam hari seperti ini. Yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang sebentar, tapi dapat meraih apa yang umat Nabi Muhammad dilebihkan daripada umat-umat terdahulu, insya. Karena ketika hilal keluar terlihat, maka mulai perhitungan 1 Ramadan. Begitu 1 Ramadan bukannya puasa semua, tapi kita nunggu maghrib, habis maghrib isya, di situ mulai kita ibadah. Dulu berlaku sebagaimana perintah Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ikhlas mencari ridho Allah, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Tuh, malamnya kita udah raih tiket, belum puasa belum. Di sini kelebihan umat Nabi Muhammad, malamnya nggak lama. Mungkin sejam atau 1 jam setengah kita duduk di masjid. Begitu kita duduk di masjid, kita bisa niatkan itikaf. Bukan saja malam-malam terakhir, kapanpun kita bisa itikaf. Berapa waktu pun, sebentar pun, asal kita niatkan itikaf, sudah dapat. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat. Di situ kita berkumpul, bersilaturahmi, saling maaf, memaafkan, minta maaf kapan saja. Namun ada momen, masa setahun sekali kita lewatkan waktu-waktu tersebut. Di malam itu penuh makna, di malam itu penuh nilai-nilai. Allah angkat derajat umat Nabi Muhammad. Kalau ketimbang puasa, saya udah cerita tadi. Ketimbang puasa, nabi-nabi terdahulu udah puasa, umat-umat terdahulu puasa. Di sini Allah angkat derajat umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau tanding puasa, umat-umat terdahulu lebih hebat puasa. Kenapa? Usia mereka panjang-panjang. Nabi Adam hampir 1000 tahun, Nabi Nuh 930 tahun, Nabi-Nabi yang lain ada 300, 400, 500 tahun. Ibadah mereka lebih lama. Fisik mereka juga gagah-gagah, tinggi-tinggi, gede-gede. Itu saya pernah baca riwayat yang namanya manusia wanita pertama diciptakan Allah, Siti Hawa, tingginya 80 meter sudah. Sut terus saudara, turun terus saudara, sampai Nabi Hud tingginya 7 meter. Segitu 7 meter, sampai gini hari saya belum pernah melihat manusia yang tingginya 7 meter. Kira-kira di sini ada yang manusia yang tinggi 7 meter? Ada Pak, tadi saya ketemu di depan, cuman sayangnya tiang listrik. Tinggi-tinggi sekali. Sementara umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Di mana Rasulullah wafat usia umur 63. Memang kata Rasulullah usia antara 60 tahunan sampai 70 tahun. Tadi Nabi Muhammad 63 tahun wafat dipanggil oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Siti Khadijah 65 tahun. Ya mungkin malam ini yang mengikuti usia Nabi Muhammad 63 tahun, yang malam ini usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari ya sia-sia. Jangan-jangan hitungan lebih. Tapi kan namanya umur acak-acakan, betul? Kalau kata orang Betawi umur acak-acakan, bisa yang tua duluan, yang muda belakang. Atau sebaliknya muda belakang, yang tua duluan. Ada masalah saya mau? Perasaan saya udah bolak-balik Pak.
Yang tua duluan, yang muda belakangan. Saya balik yang muda belakangan, yang muda belakangan dikit kali lah. Syarat mati nggak mesti tua. Syarat mati saudara nggak mesti sakit. Dan mati tidak menunggu tobat kita, dan mati tidak menunggu Ramadan saudara. Masa kesempatan kita Ramadan, jadikan Ramadan yang terbaik. Khususnya kita punya nilai yang lebih mendekatkan diri kepada Allah justru di malam-malam saudara. Apalagi di malam yang terakhir. Ini kesempatan emas. Untuk apa kita meraih derajat tinggi sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana tidak? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama juga 83 tahun. Kita seumur hidup sekali saja ketemu malam Lailatul Qadar. Allah berikan bulat-bulat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan sama juga 83 tahun. Memang usia nabi-nabi terdahulu panjang-panjang, tapi masih kalkulasi mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Umat Nabi Muhammad sekali saja dapat Lailatul Qadar. Allah berikan umur kita panjang 83 tahun. Bagaimana 10 kali dalam seumur hidupnya ketemu malam Lailatul Qadar 830 tahun. Allah panjangkan umurnya hanya untuk ibadah. Walaupun dia wafat sudah. Terus itu sudah panjang umur. Bagaimana yang 20 kali 1660 tahun dia hanya untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana yang 30 kali ketemu malam Lailatul Qadar, 40 kali, 50 kali, 60 kali, bisa 6000 tahun umat Nabi Muhammad hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya maka dipilih sudah. Dari 10 hari yang pertama memang babak penyisihan disisihin. Masuk 10 hari yang kedua masuk semifinal, 10 hari yang ketiga final sudah. Cuman memang Allah akan kasih kita, Allah saring, Allah filter kita. Itulah nanti kita yang akan memenangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita prihatin Bu Pak. Malam-malam terakhir saya mau tanya, tambah ramai atau tambah sepi? Tambah sepi, ya Allah. Mau yang sholatnya 23 rakaat dengan witir sama sepi. Mau yang 11 rakaat dengan witir, saudara tarawih dengan witir sama sepi. Kadang-kadang ribut perbedaannya saudara. Awal puasa ribut, jumlah bilangan ribut, ada yang turut nggak pakai turut ribut saudara. Tapi mereka ada yang sama, diam aja samanya ada saudara. Sama-sama di ujung malam-malam 10 hari yang terakhir sepi sama itu saudara. Ini penyakit Pak, Bu, ya Allah, makhluk kita begini terus. Kenapa penyakit? Karena di luar negeri Jazirah Arab itu banyak. Kan? Itu tambah di ujung tambah ramai. Saya pernah tarawih di Madinah, tambah ramai. Di Jazirah Arab tambah ramai 10 hari yang pertama bapak-bapak udah penuh. 10 hari yang kedua malamnya ibu-ibu ikut-ikutan saudara, penuh. Di 10 hari yang ketiga keluarga ini dibawa. Dia tahu keutamaan kemuliaan Ramadan. Ini pencinta Ramadan yang asli di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia meraih kemenangan. Dia menangkan hawa nafsu mereka. Mereka menangkan hawa nafsunya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dia menangkan masjidnya, dia makmurkan masjidnya. Hari ini kita berapa hari kita berbuka? Di Indonesia masjid terbanyak di dunia. Pakistan yang sekarang umat Islam terbesar di dunia. Dulu Indonesia terbesar mayoritas di dunia, Indonesia sekarang Pakistan. Tapi masjidnya Indonesia masih tetap yang terbanyak. Di Indonesia masjid 800.000 masjid dan mushola. Sementara Pakistan cuma 300.000. Oman 51.000, Yaman 51.000, Saudi Arabia saudara cuma 150.000. Tapi sayang yang banyak saudara kosong kelompok. Kalau malam pertama saudara di sini udah tradisi penuh juga malam pertama. Dubetum alhamdulillah sampai keluar kali ini. Dan dari pasang buat itu kali ini.
Malam pertama luber, jalanan ditutup masih kagak nampung. Masuk ke pekarangan orang masih kagak nampung. Masuk ruang tamu cuma nggak masuk kamar tidur doang. Malam pertama. Panitia masjid, pengurus masjid sambutan di malam pertama, mohon maaf lahir batin ini masjid udah nggak nampung. Mudah-mudahan tahun depan bisa nampung, bisa dibangun, bisa luas. Karena berdoanya di bulan Ramadan diaminkan oleh jamaah masjid, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai tahun depan, baru 10 hari Ramadan itu masjid udah lega sendiri. Udah luas. Dibangun kagak, orang udah pada kabur sudah. Ya Allah, yang lebih prihatin lagi tempat pada penduduk baru malam kelima saudara udah tinggal 3 semua. Saya ceramah jadi kagak fokus. Akhirnya saya ceramah jadi hitung-hitung. Ini malam kelima, 3 sok, malam ke-10 tinggal 2 sok, malam ke-20 tinggal 1 sok, malam terakhir tinggal imam sama karpet doang saudara. Tarawih pakai bangkrut saudara. Malu saudara, ini penyakit. Ada di Indonesia sudah berani, sudah mulai bebenah. No, jogo kalian bisa. Ada apa dengan kita kok begini terus? Ramadan begini saja saudara. Lihat saudara kita begitu saja. Itu orang yang rugi. Apalagi Ramadan lebih buruk daripada tahun kemarin. Itu Ramadan yang bangkrut. Bagaimana kita mau menang saudara? Kalau subuh kosong kelompok. Akhirnya apa yang terjadi? Masjid kita kosong. Akhirnya benar-benar kosong dikasih sama Allah kemarin corona. Kosong melopong dikunci ke masjid. Banyak yang menjadi sok pahlawan saudara. Kenapa masjid dikunci? Kenapa masjid dikosongin saudara? Nggak boleh ibadah. Lu tiap tahun kemana aja? Masjid lu kosongin. Ini saya ngomong begini buat yang laki. Kalau perempuan boleh memang sholat di rumah. Lebih afdal lagi di dalam kamar. Cuma kadang-kadang ibu-ibu yang paling rajin yang penuhin masjid insya. Mohon maaf lahir batin, Allah habis yang kita kejar. Keberangsak juga urusan dunia. Akhirat kesempatan, belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Kita gapai rahmatnya Allah. Maka orang yang menang saudara adalah orang yang memenangkan agama Allah. Ramadan Allah nggak pernah pandang saudara. Tempat-tempat suci Allah nggak pernah pandang. Karena Ramadan dipanggil orang-orang beriman agar bertakwa. Itu yang Allah pandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah adalah manusia paling bertakwa di sisi Allah. Ketika kita sudah meraih ketakwaan, Allah berikan kita keimanan ketakwaan. Allah berikan keberkahan atas kita. Walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i. Kalau saja penduduk dunia ini, pejabatnya, penguasanya, pemimpinnya, presidennya, pejabatnya, rakyatnya, rame-rame lebih dominan beriman bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, baru kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit yang dari bumi. Turun yang dari langit, hujan yang tidak membuat banjir saudara, yang manfaat. Turun dari langit panas, bukan panas global warming yang membakar saudara. Begitu juga yang keluar dari langit, bukan angin puting beliung. Asal pemimpinnya, pejabatnya, rakyatnya rame-rame dominan beriman bertakwa kepada Allah. Nah saudara sebagai penutup, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata bukan saja masjid dikosongin saudara. Kita sedih. Lihat di pinggir jalan. Banyak yang udah gak puasa terang-terangan saudara. Merokok, makan, minum sembarangan. Kalau terawih udah mau diapain lagi dan saudara? Setiap saya jalan malam dari sini ke sono, dari sono saudara, dari pasar minggu ke sini saudara. Rumah makan penuh. Bagus sih buat buka puasa, bukan. Tapi apa yang dapat? Kemuliaan Ramadan yang gak dapat dia tinggalin. Oke lah, mungkin mereka kita khususnya terawih di rumah. Tapi bagaimana yang membuka yang di jalanan kita depan mata kita? Dia makan, minum semalam. Saudara, manusia pasti berbuat maksiat. Bohong kalau ada manusia nggak berbuat maksiat. Bohong. Yang suci cuma Rasulullah. Yang maksum terpelihara daripada dosa, nggak mungkin berbuat dosa. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga cuma Nabi Muhammad. Maka ketika kita buat dosa, tobat kembali kepada Allah, tutupi maksiat itu. Apalagi Ramadan haram saudara. Bagi mereka yang nggak puasa
Tapi kalau Allah murka saudara, pantas Jakarta saudara. Ramadan Allah nggak pernah dikepung banjir Jabodetabek sampai tinggi 8 meter. Itu Ramadan, masjid musola banjir. Ramadan apa yang dipandang kalau sudah warganya rusak, musibah turun pasti ada sebabnya. Bukan ada sebabnya ulah manusia, bukan Allah. Jangan salahin Allah. Mereka mengundang-undang Allah sudah. Allah berfirman, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Allah turunkan musibah malapetaka bencana, suatu bencana kepada penduduk yang mana penduduknya telah berbuat zalim. Begitu mereka berbuat zalim sudah, mereka mempertontonkan kemaksiatan mereka. Ketika Allah murka, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Peliharalah diri kita, jaga diri kita daripada musibah malapetaka bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang yang khusus berbuat zalim di antara kita. Ketika mereka berbuat zalim, Allah murka, Allah timpakan musibah. Bukan dia saja Allah kenain. Akhirnya Allah tak pandang masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau desa, pria atau wanita, semuanya Allah kenain saudara. Gara-gara mereka berbuat kemungkaran, mempertontonkan kemaksiatan mereka saudara. Untuk itu mudah-mudahan Allah menangkan kita saudara. Allah kuatkan iman Islam kita. Di akhir-akhir zaman kita doakan saudara, agar saudara kita yang dekat-dekat dulu kita perhati. Nggak usah jauh-jauh, lihat pemimpin kita, lihat lingkungan kita, diri kita, tempat kita, bagaimana kita berkontribusi untuk memenangkan agama Allah. Karena orang yang memenangkan agama Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, bela tolong menangin agama Allah. Kalau engkau tolong bela menangin Allah, maka Allah akan menangkan kita saudara. Takbir. Mudah-mudahan Allah menangkan kita ibadah kita. Jangan lupa ada punya rezeki saudara, kita sisihkan untuk saudara kita di Palestina yang sekarang dikhianati. Memang kita nggak pernah percaya kepada Yahudi Nasrani, wala ta'budu al-yahudi wala nasyar hatta tatabiyal milatuhum. Sehingga kesempatan kita berbagi rezeki, kita masih alhamdulillah dijaga sama Allah. Kita ibadah masih enak saudara. Mereka sudah ingin makmurkan masjid, ingin jaga masjid, ingin bela masjid. Mereka pertaruhkan darah, penjara, dan nyawa untuk mereka jaga masjid kita. Mereka jaga masjid Al-Aqsa karena mereka mewakili kita untuk mereka menjaga masjid-masjid kita saudara. Insya mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki. Dan Rasulullah sampaikan, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu sampai kamu mencintai saudaranya sebagai yang mencintai diri kita sendiri. Ramadan adalah bulan berbagi. Ayo kita bagi, sebutin hormat saja saudara, kita dapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah apapun, apalagi saudara kita. Jangan kita lupakan. Sekarang gampang ada rekening. Kami juga dari FPI tadi juga melakukan aksi di depan Embus Amerika untuk segera menghentikan daripada genosida, penghancuran etnis daripada Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan kita ada rezeki, kita bisa berbagi. Banyak rekening tersebar di handphone kita. Kita nggak perlu datang saudara, kita punya rekening, bahkan ada m-banking kita di handphone kita. Itulah yang dimana kita, Allah perlu kita untuk bisa membantu saudara kita. Amin, amin ya rabbal. Hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya di ceramah yang singkat ini. Kalau lebih luas bisa buka tayangan-tayangan saya di TV nasional. Ada di TV One, di CNN TV, iNews TV, Garuda TV, dan di Kompas TV tentang masalah hukum, tentang masalah dakwah, tentang masalah politik. Silahkan buka. Saya terima kasih kepada jutaan penonton yang telah menonton saya di TV yang termasuk sudah diunggah ke YouTube. Begitu juga soal mohon maaf mungkin ada kekurangan, ada kesalahan ucapan saya selama tayang-tayang di TV. Di Ramadan ini tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal. Hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Bukan apa-apa, perjuangan berat. Saya dulu yang pertama ngelaporin Ahok.
di penjara. Akhirnya kita dan teman-teman 18 orang masuk penjara, 18 orang mati di penjara, 2 orang bela agama, bela kampung, bela Betawi, bela sikap Islam. Tapi alhamdulillah setelah saya keluar penjara, saya dakwah dalam penjara. Sebelum saya keluar penjara, dakwah dalam penjara, alhamdulillah 5 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Begitu keluar penjara, ada kesempatan saya bisa melawan Ahok, melaporkan. Saya pelapor pertama Ahok, alhamdulillah Allah menangkan berkat kita bersatu. Akhirnya Ahok masuk penjara dan Ahok dikalahkan dalam pilkada. Alhamdulillah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tadi saya baru pantun sekali lagi boleh. Saya orang Betawi Pak, kalau nggak pantun nggak enak. Kalau orang pantun biasa jawabnya apa? Pantun ngerti, kenapa gue dicuekin? Terkesima gua sama artis TV. Kalau saya pantun sekali lagi boleh dijawab ya? Jawabnya apa? Siap. Buah manggis, buah deli. Buah duku, buah durian.